Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperbaiki nilai UAS mata kuliah rapid yang dimana terdapat kekurangan, yaitu saya di sini akan menjelaskan tentang Scrum dalam metode pendekatan agile. Yaitu Scrum adalah sebuah metode interaktif yang termasuk di dalam metode agile seperti itu. Yang bagaimana cara kita sebagai tim dan master itu mengelola dan menjalankan sebuah proyek tersebut. Ya, di sini biasanya yang dibuat itu adalah software, website, hardware, marketing, and event planning and anything like that. Yes, and then Scrum biasanya itu mempunyai manfaat, yaitu dari mulai FBI, agen pemasaran, hingga orang-orang konstruksi dan seperti lainnya, yang bisa menampilkan beberapa jenis produk, baik software maupun hardware seperti itu. Jadi di peran Scrum ini terdapat 3. Di dalam kelompok kami itu terdapat 3 peran Scrum, yaitu Master Scrum, Product Owner atau Customer, dan Tim Scrum, yaitu yang dimana kita nanti lebih tepatnya kita menentukan siapa Master Scrum, siapa Product Owner-nya, atau Customer, siapa Tim Scrum. Lalu di sini Master Scrum itu adalah yang dimana seperti dia itu manajer project. Nah, di tim kami itu manajer project tersebut adalah Kak Aaron. Lalu yang kedua, product owner itu biasanya adalah sebuah perusahaan, usaha, startup dan lain-lain seperti itu, yang mempunyai keinginan untuk membuat sebuah aplikasi, yang mempunyai ide. Lalu di sini ada 3, tadi udah 2, lalu satunya lagi adalah tim Scrum. Tim Scrum itu adalah tim di kelompok kami adalah tim yang dimana mempunyai 4 anggota, yang satu sebagai Master of Scrum atau disebut biasanya dengan manager project, yang 3 ini adalah sebuah tim yang dimana itu ada analisa, ada yang modeling, dan sebagai programming. Lalu apa sih yang membuat Scrum itu menarik? Scrum itu biasanya metodenya sudah diatur pekerjaannya dalam sebuah tim, jadi kita bisa berfokus pada satu tim seperti itu kurang lebihnya. Jadi tidak perlu banyak dokumentasi, yang terlebih lagi kita memberikan point to the point, yang artinya bisa yang artinya bisa membagikan tugas kepada masing-masing tim. Lalu komunikasi yang kuat, karena kita sering meeting with tim. Dan di sini implementasinya adalah dalam Scrum itu kita menentukan sebuah tim. Tadi kita sudah menentukan kita mempunyai anggota 4 orang. Lalu setelah kita menentukan siapa sih sebagai developer, siapa sebagai pemodelan, siapa sih sebagai analisa, siapa sih sebagai Master of Scrum, seperti itu. Lalu yang kedua, yaitu kita menentukan panjang atau lamanya sprint dalam project. Biasanya kita membagi dalam sprint 1, sprint 2, sprint 3, sprint 4, yaitu kita memilih di mana sprint ini berbeda-beda jangka waktunya dan perbedaan model pengembangannya, yaitu biasanya yang berkisar antara 7 hingga 30 hari seperti itu. Lalu kita setelah menentukan panjang atau lamanya sprint, itu kita menunjuk seorang Master Scrum, yaitu siapa sih Master Scrumnya adalah di kelompok kami adalah Kak Aaron.
Jadi kita menunjuk Alan sebagai Master Scrum karena dia bisa menindaklanjuti atau menyelesaikan sebuah masalah yang terdapat pada project tersebut. Lalu setelah kita tunjuk seorang Master Scrum, lalu kita di sini kita telah mempunyai siapa sih produk ownernya. Jadi dia yang mempunyai ide-ide apa yang ingin dia buat begitu. Lalu dengan cara dipresentasikan kepada Master Scrum dan tim, jadi kita mengerti bahwa apa yang dia inginkan. Lalu kita membuat backlog produk awal, yaitu kita membuat list daftar keinginan apa tadi yang diinginkan oleh produk owner atau customer. Jadi kita menentukan dari cerita yang dia presentasikan atau mungkin yang dipresentasikan oleh dia, kita list apa saja keinginan dari dia yang ingin dibuat atau diselesaikan. Lalu kita simpan urutannya berdasarkan kepentingannya. Semakin penting maka kita akan taruh di atas. Itu di sini setelah kita mengerti apa yang dia inginkan dalam sebuah backlog produk awal, yaitu kita merencanakan dan memulai sprint pada kelompok kami, yaitu dengan cara kita merencanakan, kita membuat satu tim, kita merencanakan sprint membuat berapa sprint, lalu kita menentukan sprint mana yang paling baik. Setelah itu kita memulai sprint berikutnya. Jadi kita dari sprint 2, sprint 1, sprint 3, sprint 4 seperti itu, tergantung dari pengembangannya. Lalu di dalam Scrum ini terdapat kegiatan, yaitu yang pertama kita merapatkan rapat perencanaan, yaitu perencanaan apa yang ingin kita buat, lalu kita saling melengkapi pekerjaan. Jadi sebagaimana apabila terdapat kekurangan pada analisa, kita harus saling melengkapinya, saling membantu seperti itu. Jadi kita harus melakukan membantu sesama tim. Lalu setelah kita melengkapi juga, kita harus bertemu seperti pertemuan atau meeting tiap hari untuk membahas membahas hasil dari perancangan tersebut. Jadi kita juga mereview sprint yang 1, 2, 3, 4 tadi. Jadi kita review kembali apakah ini terdapat kekurangan atau seperti apa ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu dari kelompok kami pada pengembangan PT Utama Duta Mustika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.